Nah, setiap makam itu kita akan diberi oleh Allah sesuatu yang menakjubkan. Makam pertama bila kita lulus akan diberi Allah sesuatu hadiah. Nah, makam yang kedua bila kita lulus diberi Allah lagi hadiah. Sampai kena ke 10 makam itu kita bisa lalui sampai kita kepada tujuan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya kayak orang hendak ke Banjarmasin itu melalui tempat-tempat sampai di kandangan melihat hal-hal nang ini itu. Karena sampai lagi ke Rantau melihat lagi hal-hal yang baru, sampai ke Binuang melihat lagi hal-hal yang baru, sampai kena ke Matapura melihat lagi, sampai beberapa jalan, nah sampai akhirnya melihat kayak apa kota Banjarmasin itu. Maka itulah perjalanan seorang hamba untuk ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Bila kada berjalan, kada mau sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nasihat ke-22 dari Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih. Jangan engkau banyak bertanya, tetapi hendaklah engkau banyak beramal. Wahai anakku yang tercinta, apa yang masih tersisa daripada pertanyaanmu adalah telah tertulis jawabannya di dalam kitab-kitab karanganku. Maka carilah di sana. Dan menulis setengah daripadanya adalah haram karena ia adalah ilmu zauqi. Ini di antara kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali itu ada kitab yang tidak boleh dibaca, disalin, kecuali bagi orang-orang yang sudah ahlinya. Seperti kitab Al-Madnun ala Ghairi Ahli judulnya. Al-Madnun ala Ghairi Ahli itu kitab yang berisi tentang ilmu zauqi. Nah, itu kada boleh membaca kitab itu, mengajarkannya, belajarnya, menyalinnya kalau bukan ahli di dalam masalah itu. Artinya kalau belum kuat pondasi, belum kuat dasar ilmu yang di bawah, nah jangan hendak membaca kitab itu. Dan beramallah dengan ilmu yang telah engkau ketahui, supaya terbuka bagimu hijab, terbuka bagimu dinding ilmu yang belum engkau ketahui. Artinya apa yang disuruh diamalkan, amalkan. Jangan banyak tanya. Artinya apa ini gunanya? Pian nyuruh ini mengamalkan ini, apa faedahnya? Nah itu kada perlu ditanya. Bila disuruh mengamalkan itu, amalkanlah itu. Jangan banyak bertanya. Karena dengan mengamalkan ilmu itu akan terbuka pendinding, akan terbuka hijab ilmu-ilmu yang belum diketahuinya. Wahai anakku yang tercinta, selepas hari ini janganlah engkau banyak bertanya kepadaku daripada segala kemuskilanmu, kecuali hanya dengan lisan hatimu. Dan ini adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Nah, maksudnya seandainya mereka bersabar menunggu sehingga engkau wahai Muhammad
keluar menghadapi mereka, maka itu adalah sesungguhnya lebih baik bagi mereka. Jadi sahabat-sahabat itu dahulu kalau hendak berhilang ke rumah Nabi itu mengatuk lawang Nabi, mengatuk. Lalu Allah menegur para sahabat itu. Jadi jar Tuhan, andai kata mereka sabar aja duduk aja di halaman Nabi sampai Nabi itu keluar, itu lebih baik bagi kamu, lebih baik. Nah, sama ilmu demikian pula. Ilmu yang belum kita ketahui, belum kita pahami, jangan langsung ditanyakan. Barangkali kita di hari-hari berikutnya ada keterangan guru yang menjelaskan tentang apa yang kita pertanyakan itu. Nah, lebih baik kita menunggu keterangan-keterangan yang diberikan guru daripada kita kada paham langsung bertanya. Nah, misalnya ada keterangan dari seorang guru, kita kadang ngerti langsung bertakun itu pahamannya kayak apa, jangan habiskan dulu pengajian tuh, barangkali kita ada di bab mana keterangan yang lebih luas tentang apa yang dijelaskan itu. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Dan terimalah nasihat Al-Khidir alaihi salam ketika ia berkata kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Khidir merupakan gurunya Nabi Musa dalam ilmu saub, ilmu batin. Ilmu batin Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir. Waktu Nabi Musa hendak belajar dengan Nabi Khidir, ujar Nabi Khidir, kamu kada sanggup belajar lawan aku, kamu kada sabar. Lalu ujar Musa, insya Allah ulun sabar, insya Allah ulun sanggup. Nah, lalu belajarlah Nabi Musa dengan Nabiullah Khidir tadi. Apa ajar Nabi Khidir? Fala tas'alni an syai'in. Engkau jangan bertanya akan aku tentang sesuatu. Hatta uhdisa laka minhu dzikra. Maka janganlah engkau segera bertanya kepadaku tentang sesuatu sehingga sampai masanya aku akan memberitahu tentang hal itu kepadamu. Apa yang kukatakan, apa yang kuperbuat, ikam jangan bertanya, karena ada saatnya aku menjelaskan itu, ujar Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa siap menerima itu. Nabi Musa alim daripada Khidir kalau bidang ilmu lahir, ilmu syariah. Tapi kalau bidang ilmu batin, Nabi Khidir lebih dalam daripada Nabi Musa. Oleh karena itu Allah perintahkan Nabi Musa belajar ilmu batin kepada Nabiullah Khidir ini. Di dalam ceritanya Musa dan Khidir berjalan di pesisir laut, di pesisir lautan. Ada kapal. Nah, jar Khidir, wahai Musa, kita umpat kapal itu. Disinggah kapal, ampun kapal tahu pada itu Nabi Khidir masuk dalam kapal. Nabi Musa pun dibawa dan gratis, kada berbayar. Jalanlah kapal tadi membawa penumpang, diantaranya penumpang itu ada Nabi Musa dan Nabiullah Khidir. Di tengah perjalanan Nabi Khidir ini merusak kapal orang. Kapal ini dirusak sih. Artinya di antara kepingan-kepingan papan tuh ada yang dirusak oleh Nabi Khidir. Nah, Nabi Musa ini kan sudah berjanji sabar, kada hendak betakun. Nabi Khidir, kita ini umpat sudah peraya di sini, kenapa dirusak pulang kapal orang? Nah, makanya dia sudah kubadakan semalam, bila aku umpat aku jam-jam betakun macam-macam. Karena ada jago kisahkan saatnya kenapa. Nah, maka itu
Jangan bertakun, karena ada masanya kenapa aku rusak kapal orang ini. Maka kapal ini sudah kita gratis di sini, kenapa dirusak? Nah, ikam kada sabar. Ikam bila mau ulangi kita ampihan dia berguru, bermurid. Maka itu. Nabi Musa beruzur lawan Nabi Khidir, minta ampun. Kada lagi, dia sudah kada mau ulang lagi. Rusak kapal orang tadi. Sampailah Nabi Musa ini ke tujuan, singgah. Berjalan lagi Nabi Musa lawan Nabi Khidir, jalan melihat sekelompok kekanakan bermain-main. Di antara kekanakan yang banyak itu ditangkap Khidir seikung. Tangkap seikung, dicabut sidin kepalanya, brak, dicabut gulu, mati anak kurang. Anak kurang mati, pagat gulunya. Nah, jadi Nabi Musa ini orang syariat kada cucuk pulang nih. Kenapa anak kurang dimati, anak kada berdosa? Wahai Nabi Khidir, ini kenapa anak ini dibunuh, anak kurang nang kada berdosa, kada bersalah? Nah, makanya Nabi sudah kepada hakan itu kada sabar umpat aku ini. Selalu hendak tahu. Karena ada aja saatnya. Jam bila masih macam ini kita ampihan dah. Beruzur lagi Nabi Musa, beruzur lagi, dimaafkan lagi oleh Nabi Allah Khidir. Terus berjalan Nabi Musa dengan Nabi Khidir sampai ke suatu kampung, kelaparan. Musa kelaparan, Nabi Khidir kelaparan. Hendak minta makan di kampung orang tua, kada mau memberi makan nih. Kada mau memberi makan nih. Ayo orang kada memberi makan, jalan. Di kampung itu melihat ada rumah nang miring, nak rubuh. Nah, Nabi Khidir dengan ilmunya hanya menunjuk rumah itu dengan tangan, rumah jadi rata. Nah, diisyarat sidin rata rumah. Lalu jar Nabi Musa, jika kita mengambil upah, berapa upahnya merataan rumah orang itu nah? Kawa kita makan di sini. Anak betakun terus. Nah, Nabi Khidir ini sudah 3 kali kan melanggar perkara ini nah. Padahal belum saatnya tahu. Nah, jadi itulah artinya seorang murid itu yang dipentingkan baginya mengamalkan apa yang disuruh gurunya dan kada perlu tahu. Kan sudah berguru nih. Sudah berguru, sudah meyakini bahwa ini guru membawa kepada yang baik, membawa kepada yang benar. Kalau guru itu menyuruh, laksanakan. Kada perlu tahu kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini. Misalnya jar guru, ikam habis sembahyang zuhur, jangan sembahyang sunat. Maka kenapa guru? Maka sunat itu sembahyang berpahala. Kada perlu ditakuni. Pokoknya bahasa sembahyang zuhur jangan sembahyang sunat. Nah, itu bisa si guru menyuruh demikian. Bisa nyuruh demikian. Ikam ya guru kalau hari Jumat kada usah ke masjid, sembahyang zuhur aja di rumah. Kenapa? Maka itu sunnah Nabi. Maka ada perlu ditakuni, laksanakan apa jar guru. Karena ada saatnya guru mengisahkan apa-apa sebabnya, kenapa aku melarang ini, kenapa aku melarang itu. Pasti ada kena kisahnya. Nah, jadi kisah Nabi Khidir tadi dikisahkan, kenapa aku rusak kapal itu wahai Musa. Mana sudah membawa kita perai gratis, aku rusak pulang. Karena Nabi Khidir di sana itu kapalnya kena terus jalan. Ada orang raja nang zalim. Bila melihat kapal itu baik, diambilnya. Bila melihat ada kapal itu rusak, suruhnya terus. Nah, mana baiknya sebagian kapal hilang lawan rusak yang sedikit ini. Baik rusak sedikit daripada kapal sebagian diambil raja yang zalim itu. Nah, makanya aku rusak sedikit kapal ini. Asalnya selamat sampai ke tujuannya. Nah, ini ilmu yang diajarkan Nabi Khidir. Itu sebabnya kapal itu rusak. Begitu sampai raja, kapalnya rusak terus. Nah, jakanya kapal ini purna kada ada rusak, singgahnya diambilnya kapalnya. Ngulik berjalan penumpang itu.
kapal diambilnya. Nah itu sebabnya wahai Musa, aku rusak sedikit kapal untuk menyelamatkan yang lebih banyak. Nah kenapa anak tadi kubunuh? Padanya kada berdosa. Karena dalam ilmu Allah, ujar Nabi Khidir, anak itu karena kalau dewasa dia jadi kafir. Nah anak ini jadi kafir dan membuat banyak kerusakan. Orang tuanya jadi kafir semua kan gara-gara si anak nih. Jadi baik dibunuh mulai wah ini supaya semua selamat. Itu sebabnya anak itu kubunuh. Kan Nabi Khidir ahli ilmu batin sehingga tahu hal-hal yang gaib. Nah, kenapa aku kada hakun mengambil upah membaiki rumah nang miring tadi? Karena rumah itu ampun kakanakan anak yatim. Nang nenek moyangnya dahulu itu orang saleh, orang baik. Jadi aku kada cucuk, kada pantas mengambil upah terhadap anak cucu orang yang saleh itu. Nah, itu sebabnya. Nah, jadi itulah pengetahuan. Kalau sampai saatnya kita dikisahkan aja oleh guru itu. Jadi kada sampai kan kalau Musa ini sudah jahat adab Nabi Musa, cuma oleh karena dimaafkan lalu Nabi Musa akhirnya dapat ilmu itu. Dah kada dimaafkan Khidir kada dapat ilmu itu. Nah, cuma karena minta uzur Nabi Musa dimaafkan, minta uzur dimaafkan. Nah oleh karena itu janganlah engkau terburu-buru hendak bertanya sebelum sampai masanya. Sampai masanya. Ada ilmu yang memang harus kita segera kita pelajari. Ada ilmu yang kain aja kita perlu tahu, wah ini kada perlu. Kada perlu. Itu kada usah ditakunakan. Yang kita tanyakan tuh ilmu yang bersangkutan hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan makhluk Allah, nang segera kita tahu. Itu takunakan aja. Kalau ilmu nang bakal nang belum lagi kita masaknya, kada perlu ditakunakan. Tunggu aja kayaknya sampai masanya tahu. Kalau kita kada bisi harta, kada perlu bertakun berapa guru jakatnya unta atau bisi unta aja kada ada, nggak perlu takut masalah unta. Bisi unta kada ada bertakun berapa guru jakatnya unta itu bisi unta aja kada ada perlu. Berapa jakatnya emas bisi emas saja kada ada bertakun jakat emas. Nah itu kada perlu. Belum masanya. Nah ini orang yang mempelajari ilmu suluk supaya hati jangan banyak diisi dengan hal-hal yang belum bermanfaat lagi. Jadi hati ini terfokus hanya berisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat pada saat itu. Yang kada bermanfaat pada perlu diisi. Karena membanyaki pikiran, memecah belah konsentrasi untuk beramal, untuk khusyuk, untuk beribadah kepada Allah. Dan apabila telah tiba masanya, ketika itu akan tampaklah segala-galanya bagimu. Sampai saatnya. Firman Allah Ta'ala, sa'urikum ayati fala tastajilun. Maksudnya selagi akan aku perlihatkan akan kamu akan tanda-tanda kebesaranku, maka jangan kamu terburu-buru mendesak aku, menjadi Tuhan. Jangan terburu-buru. Maka jangan engkau bertanya sebelum tiba masanya. Dan yakinlah bahwasanya engkau tidak akan sampai ke penghujung jalan kecuali apabila engkau terus berjalan. Engkau tidak akan sampai ke penghujung jalan kecuali apabila engkau terus berjalan. Namun bemandak kada akan sampai. Kada akan sampai. Karena firman Allah Ta'ala, awalam yasiru fil ardi fayanzuru.
Maksudnya apakah mereka tidak mau berjalan di atas muka bumi ini lalu mereka dapat melihat segala sesuatu untuk menjadi i'tibar. Wahai anakku yang tercinta, demi Allah, seandainya engkau terus berjalan, engkau akan melihat perkara-perkara yang sangat ajaib pada setiap tempat. Andai kata engkau terus berjalan, engkau akan melihat perkara-perkara yang sangat ajaib pada setiap tempat. Karena setiap tempat itu ada mempunyai pemandangan-pemandangan yang diberikan Allah. Maksudnya setiap langkah, ini kisah orang Suluk Bang nih. Setiap makam ngarannya yang kita lalui. Nah, setiap makam itu kita akan diberi oleh Allah sesuatu yang menakjubkan. Makam pertama bila kita lulus akan diberi Allah sesuatu hadiah. Nah, makam yang kedua bila kita lulus diberi Allah lagi hadiah. Sampai kena ke 10 makam itu kita bisa lalui sampai kita kepada tujuan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya kayak orang hendak ke Banjarmasin, itu melalui tempat-tempat sampai di kandangan, melihat hal-hal yang ini itu. Karena sampai lagi ke Rantau, melihat lagi hal-hal yang baru. Sampai lagi ke Binuang, melihat lagi hal-hal yang baru. Sampai kena ke Matapura, melihat lagi. Sampai beberapa jalan, nah sampai akhirnya melihat kayak apa kota Banjarmasin itu. Maka itulah perjalanan seorang hamba untuk ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Bila kada berjalan, kada mau sampai, artinya kada mau sampai. Dan korbankanlah jiwamu untuk sampai ke sana. Korbankanlah jiwa, raga, pikiran, tenaga, harta, benda untuk sampai ke sana. Kalau kada mau berkorban, kada mau sampai. Bagaimana aja kada mau sampai. Setiap makam yang kita lalui itu memerlukan pengorbanan. Nah, setiap makam yang kita lalui memakan ungkus. Bila kada hakun berkorban, kada akan bisa melalui itu. Contohnya, kalau kita hendak ma'rifatullah, makam yang pertama kita lalui adalah makam tobat. Itu pertama. Nah, makam tobat itu wajib dilalui. Nah, kita kada akan bisa lulus dari makam tobat ini kalau kada mau berkorban. Berkorban harta, berkorban jiwa, berkorban tenaga dan sebagainya. Nah, bila sudah lulus, hanya naik ke makam yang berikutnya, ke makam wara. Makam wara pun memerlukan pengorbanan juga sampai bisa lulus naik ke makam zuhud, makam yang ketiga. Nah, makam tobat, di mana contohnya makam tobat itu melalui banyak pengorbanan. Satu, kita tobat dari dosa. Dosa ini ada dua. Dosa yang bersangkut paut dengan Allah. Dosa yang bersangkut paut dengan makhluk Allah. Manusia contohnya. Nah, ini tobat itu mesti diselesaikan. Apa dosa kita yang bersangkut paut dengan Allah? Kita ada kada puasa, bayar. Bayari. Kita ada kada sembahyang fardu, bayari. Kita ada kada berzakat, bayari. Nah, ini pengorbanan kita.
dosa dengan Allah. Ada dosa dengan makhluk. Ini hartaku ini didapat dari jalan yang salah. Ini hartaku ini didapat jalan yang kada bujur. Harus dikembalikan hartanya kepada orang yang punya sebenarnya siapa. Nah, mesti dikembalikan harta itu. Ini rumah didapat dari jalan menipu orang duitnya. Tukarkan ke rumah. Nah, rumahnya harus ditinggalkan, harus dikorbankan, harus dikembalikan rumah kepada pemilik siapa yang sebujurnya. Nah, rumah ini didapat daripada harta riba, nah, mesti ditinggalkan. Jadi kadang mudah orang tobat, kadang mudah. Itu urusan harta. Belum lagi aku pernah menzalim, menyakiti si Fulan. Fulannya di mana? Dicari untuk meluluskan agar kita bisa halal. Nah, Fulannya sekarang ada di Surabaya. Ke Surabaya kita datang. Ingatlah dulu, aku nampilin Ikam dulu. Ingat benar aja. Nah, aku minta maaf nih Ikam. Aku minta riba, minta halal. Pernah dulu menyakiti Ikam. Pernah menghantam orang. Sekarang orangnya ada di Sumatera. Datangi ke Sumatera. Datangi. Minta halal, minta ridha. Dulu pernah aku menghantam Ikam. Nah, itu maksudnya bahwa setiap tempat, setiap makam itu memerlukan pengorbanan. Bila kada hakun ke itu, kada mau jalan sampai mati, kada mau tuntung tobat saja. Nah, jadi tobat ini harta sudah bersih. Nama pun orang pun sudah dikembalikan. Harta-harta yang kada halal sudah dibersihkan. Dosa-dosa dengan makhluk sudah didatangi. Sudah minta halal, dosa lawan Allah sambil dibayar, sambil dikadha. Nah, ini berarti sudah selesai dalam tobat ini. Hanyar bisa naik ke jalan ke tempat yang berikutnya. Nah, orang yang bujur-bujur tobat tadi dengan sebujur-bujurnya, ini akan diberi Allah sesuatu hadiah. Apa hadiahnya? Adalah mahabbatullah, berupa kecintaan kepada Allah. Jadi kalau orang itu sudah tobat, diterima Allah tobatnya, maka orang ini sukanya hanya berkhalwat zikir dengan Allah, sukanya hanya beribadah. Itu tanda-tanda orang yang tobatnya diterima. Sukanya beribadah, hatinya mudah menangis, mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan. Nah, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya tadi seandainya engkau terus berjalan, engkau akan melihat perkara yang sangat ajaib pada setiap tempat itu. Nah, dulunya kita kada pernah membayangkan nikmat berzikir. Dulu kada pernah membayangkan membaca Quran itu nyaman. Tapi kalau kita sudah tobat dengan sebujur-bujur tobat tadi, Allah akan beri itu. Kita akan nyaman membaca Quran, akan nyaman berzikir. Itu ajaib. Ajaib itu ngarannya. Jadi setiap tempat memerlukan pengorbanan. Naik kita ke wara, tobat itu sudah selesai. Sudah kada bersangkut paut lagi harta-harta, sudah kada bersangkut paut kezaliman orang, sudah selesai, sudah minta halal. Ang hutang-hutang lawan Tuhan udah sambil dikadha, sambil dibayar, sudah walaupun belum tuntung lagi tapi sambil dibayar aja, bayar qadhaan. Naik sudah ke tingkat yang kedua, orang ini sudah duduk di makam yang namanya wara. Nah, wara ini orang yang sudah tobat, belum tobat kada kawa wara. Wara artinya apa? Menjaga diri. Baik mata, baik telinga, baik tangan, baik kaki, baik pakaian, baik makanan, dari hal-hal nang kada jelas halal haramnya. Itu wara. Ini sudah tobat bang, sudah bersih. Sayangannya dirigati pulang, sayangannya dikotori pulang. Jadi ada harta nang bila kada jelas halal haramnya, kada usah diambil. Bila ada harta nang kada jelas halal haramnya, apalagi banyak condong kepada yang haram baginya, ada alamat-alamat yang menunjukkan banyak haramnya, kada usah diambil. Nah, itu sudah makam yang kedua, sudah melangkah langkah yang kedua.
untuk mencapai ma'rifat kepada Allah itu. Nah, iya wara ngarannya. Di saat orang duduk di makam wara ini, orang sangat hati-hati. Bertutur kata hati-hati, berpakaian hati-hati, makan minum hati-hati, menerima duit hati-hati. Kalau ini duit nang haram. Kalau ini makanan nang haram. Karena ini sudah sedang duduk di makam wara itu. Nah, lain dengan orang yang ma'rifat kepada Allah. Orang ma'rifat kepada Allah itu orang nang melihat ini duit halal, ini duit haram. Itu sudah orang melihat dengan hakikat sesuatu. Jadi orang ma'rifat itu bisa bertentangan dengan orang wara. Karena orang wara ini orang yang mengambil sesuatu berdasarkan zahir. Sedangkan orang yang sudah ma'rifat itu mengambil sesuatu berdasarkan batinnya. Nah, ada orang gawian perampok. Kalau si perampok ini hendak memberi duit lawan orang wara, kada bani mengambil. Karena zahirnya orang ini merampok. Terkenal ada perampok di mana-mana, orang tahu pada gawiannya merampok, mencuntan. Ini orang wara, kada bani mengambil. Karena zahir menunjukkan ini kada baik. Nah, sedangkan orang yang sudah ma'rifat dengan Allah diberi duit oleh si perampok, inya mengambil. Kenapa? Inya melihat ini bukan duit rampukan, ini duit warisan abahnya. Nah, inya melihat. Jadi ambilnya duitnya. Karena batinnya melihat duit yang dikasihkan ini bukan duit rampukan, ini duit dari warisan arwah abahnya misalnya, atau duit hadiah dari siapa kepada ini, itu yang diberiakannya lawan aku. Nah, ini orang ma'rifat melihat. Orang wara belum melihat lagi, karena masih dalam kedudukan yang kedua untuk mencapai ma'rifatullah itu. Nah, jadi naik satu persatu kandangan, rantau, binuang, Martapura, Banjarbaru hanya sampai ke Banjarmasin. Setiap tempat, setiap jalan itu memerlukan pengorbanan. Dan korbankanlah jiwamu untuk sampai ke sana. Maksudnya ke sana itu adalah ma'rifatullah ta'ala. Karena sebab daripada segala kejayaan ialah pengorbanan jiwa raga. Amun kada mau berkorban, amun harta kada mau berkurang, amun gengsi minta ampun, meminta maaf padanya mau tuntung di intang tobat itu. Orang nang tobat ini orang nang wani mengurangi hartanya. Mana nang kada halal bulikakan, mana nang kada halal beriakan. Berkurang hartanya. Belum lagi tentang gengsi. Masupannya aku minta maaf, kada tahu digengsi lagi. Karena pernah menampili orang. Pernah menyakiti orang. Nah, jadi artinya karena sebab daripada segala kejayaan adalah pengorbanan jiwa raga. Seperti perkataan Zunnun al-Misri rahimahullahu ta'ala bagi salah seorang muridnya. Nah, jikalau engkau bersedia untuk berkurban dengan segala jiwa ragamu, maka teruskanlah perjalanan. Amun kada siap untuk berkurban, kada usah masuk. Kada usah masuk. Hendak masuk umpamanya, hendak belajar ilmu ma'rifat supaya dapat ma'rifat, tapi kada wani berkorban, kada usah. Membuang waktu. Membuang waktu, membuang umur. Nah, orang yang masuk ke dalam jalan ma'rifat itu orang yang harus mau kada mau berani berkorban, berani kehilangan segala-galanya. Jikalau engkau bersedia untuk berkorban dengan segala jiwa ragamu, maka teruskanlah perjalanan. Jikalau tidak, maka tidak perlu engkau mengikuti lorong-lorong ahli sufi. Kada sanggup berkorban, kada usah umpat suluk, kada usah untuk mencapai ma'rifatullah itu. Kada usah. Nah, nasihat ke-23, tinggalkan 4 perkara.
Wahai anakku yang tercinta, sekarang aku akan menasihati engkau dengan nasihat yang terakhir, yaitu dengan 8 perkara. Maka terimalah nasihatku ini, supaya ilmu yang ada pada dirimu itu tidak menjadi hujah untuk kemudaratan engkau pada hari kiamat nanti. Ilmu ini bisa menjadi hujah, menjadi pemberat kepada orang yang berilmu. Kapan ilmu itu menjadi beban, menjadi pembawa keberatan, kemudaratan? Di waktu orang yang berilmu itu kadang mengamalkan ilmunya. Nah, ilmu bukan lagi manfaat, tapi membawa hujah, membawa kemudaratan. Supaya ilmu yang ada pada dirimu itu tidak menjadi hujah untuk kemudaratan engkau pada hari kiamat nanti. Jadi setiap kita mendengar ada ilmu-ilmu, nah itu kita disuruh menyambut di dalam hati dan bersiap untuk mengamalkannya. Nah, disuruh kita mendengar ilmu, oh ini bagus, jar Nabi ada hadisnya. Dalam hati ini sudah ada, insya Allah kena aku amalkan. Ada sambutan. Oh ini haram, sedangkan kita gawian itu ketujuh. Nah, disambut ilmu itu, kayaknya aku laksanakan. Nah, jadi bila ada tahu, jawabnya ada niat sudah untuk melaksanakan ilmu itu. Macam orang sembahyang juga, begitu orang azan, kita ada 2 kewajiban. Satu di antara 2 kewajiban. Allahu Akbar, sembahyang asar. Kita mendengar kewajiban kita, 1 melaksanakan asar, atau kita berniat kayaknya asar pukul 5. Nah, bila kedua-duanya itu kada, kita berdosa. Orang sembang asar, kita sembahyang asar kada, berniat hendak manggawinya kaina kada ada juga, itu berdosa kita. Nah, begitu kita mendengar orang azan isya, Allahu Akbar isya, nah isya sembahyang, atau kayaknya bisa pukul 10. Nah, itu niat. Nah, ilmu pun demikian. Nah, setiap kali kita mendengar ilmu, guru menyampaikan hadis ini adalah haram, panggawian seorang. Nah, maka saat itulah ampih sudah. Namunnya kada sanggup, ya kayaknya mungkin ada saatnya kita aku amalkan. Nah, ada niat. Jadi ilmu itu kadang bawahnya liwat ingat telinga. Ima diamalkan langsung atau ada niat untuk mengamalkan ilmu itu. Delapan perkara ini terbagi kepada 2. 4 perkara mesti engkau tinggalkan dan 4 perkara lagi mesti engkau laksanakan. Adapun 4 perkara yang mesti engkau tinggalkan, maka yaitu perkara pertama, janganlah engkau bertengkar. Artinya berdebat. Bertengkar ini berdebat. Kayak kita misalnya bakunut, kan ada dalilnya. Ini itu. Ada orang yang kada bakunut, dalilnya pun ada. Kada perlu berdebat, itu sudah ada dalilnya. Ayo kita berkumpul, kita berdebat macam mulut, mana ada dalilnya. Kami nang kada maulid, ini dalilnya. Kada perlu berdebat itu. Masing-masing ada dalil dan sama-sama dari ulama. Nang menyuruh mulut daripada ulama juga, baik maulid itu ini, baik maulid itu dari ulama. Nang melarang mulut itu ulama juga, bukan nabi. Nabi kan ada hadisnya jangan maulid, kan ada dari ulama juga mempaham hadis nabi. Nang menyuruh maulid pun ulama mempaham dari hadis nabi juga. Bila kita berdebat itu merusak ilmu. Kalau usah diperdebatkan, gawi-gawi kadang-kadang sama-sama jar ulama, kadang-kadang jar nabinya. Nah, jadi sama mempaham. Maulid kada baik, kada boleh, ini hadisnya.
Bukan itu pahamannya hadis kayak itu. Si ulama ini memaham mun secara jelas hadisnya kada ada kayak itu. Kada ada. Jangan maulid kada boleh. Kada ada hadis Nabi. Cari dak kitab hadis kada ada kayak itu. Nah, cuma ada hadis macam ini. Nah, itu pahamannya ajar para ulama. Jangan kita maulid. Ulama yang menyimpulkan. Baik mengadakan maulid itu ulama juga yang menyimpulkan. Kada ada yang dari Nabi. Oh berdebat kada ada gunanya. Kalau panang kalah bakal ampih kada ada harapan. Itu ini berdebat. Ada orang nang bakunut sembahyang, ada nang kada bakunut. Berdebat, bahabangan muha, bamalamanan. Ternyata kalah saya kong. Apa yang kada bakunut sembahyang, kada mau bakunut. Kada ada gunanya. Nah, janganlah engkau bertengkar berdebat. Lain berdebat dengan orang-orang kafir. Nah, itu ayo. Orang-orang nang musyrik, orang-orang nang menyekutukan Allah, nyembah berhala, nyembah patung. Nah, kita ayo berdebat supaya nyembah Islam, supaya dapat hidayah dari Allah. Nah, itu bagus. Berdebat antar bubuan kita kalau ada gunanya, membuang waktu dan lagi menimbulkan hal-hal yang kada bagus. Janganlah engkau bertengkar berdebat dengan seseorang pada apa jua masalah, karena pertengkaran itu mengandungi bermacam-macam penyakit. Dosanya jauh lebih besar daripada faidahnya. Karena pertengkaran itu sebab segala perangai yang jahat seperti riya, hasad, dengki, takabur, dengki, permusuhan, dan merasa bangga dengan kemampuan diri sendiri, dan yang lain-lain lagi. Itu penyakit orang yang berdebat. Nah, jikalau engkau pada suatu hari terhirit kepada pertengkaran antara engkau dengan orang lain atau dengan sekumpulan orang, dan adalah niat yang ada di hatimu untuk menzahirkan kebenaran supaya kebenaran itu tidak hilang, maka bolehlah engkau berbuat demikian. Nah, ini ada kelompok nang kada bersembahyangan. Ini sudah nyata. Kada ada ulama yang memudahkan orang kada sembahyang itu. Kada ada ulama yang merayakan sembahyang itu, kada ada ulama. Mulai zaman Nabi sampai hari kiamat, bila orang tuh bagaler masuk ulama, kada ada yang mengajarkan kada bersembahyangan. Kada ada. Kalau itu ulama, karena ulama ini warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Nabi sembahyang, ulama sembahyang juga. Kalau ada mengajarkan kada bersembahyangan tuh kada ulama. Ada ulama. Nah, ini ada ajaran yang kada bersembahyangan. Nah, ayo aja berdebat kita. Tapi niat hanya untuk menampakkan kebenaran, menampakkan kebenaran. Nah, bolehlah engkau berbuat demikian, tetapi kalau benar niat di hatimu itu untuk menzahirkan kebenaran, maka di sana ada dua tanda. Tanda bujurkah kita, niat kita menegakkan kebenaran, atau niat kita hendak menampakkan kepintaran. Nah, kan orang berdebat tuh kada jauhan itu, supaya dianggap orang inya nang menang, inya nang pintar pada orang, pada musuhnya. Nah, jadi berdebat itu untuk kelompok-kelompok yang batil. Boleh dengan niat menampakkan kebenaran. Tapi tandanya menampakkan kebenaran itu satu, bahwa engkau tidak membedakan sama ada kebenaran itu nanti tersingkap melalui lidahmu atau lidah orang lain daripadamu. Satu, kita kada peduli. Nah, di antara kelompok kita nih nang bahujah lawan kelompok nang batil, kita kada peduli kita kah kawan kita kah masa kelompok nang bersuara, itu kada jadi masalah. Karena niat kita untuk menampakkan kebenaran, bukan menampakkan kepintaran. Yang kedua, bahwa perbahasan itu lebih disukai
seandainya dilaksanakan di tempat yang tertutup daripada di tempat yang dihadiri oleh orang ramai. Nah, kita berdebat, ayo, cuma jangan tahu orang banyak. Nah, kita berdua bertiga aja orangnya. Nah, itu tanda bahwa kita ingin menampakkan kebujuran, bukan untuk minta besarkan diri supaya diketahui orang kepintaran kita. Nah, itu nang kada boleh di dalam perdebatan itu.